Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulai menjabat sejak 1 April 2013 dan menjadi salah satu pilar dari 9 pilar Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia kemudian diberi amanah besar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2014-2017. Sebagai Hakim Konstitusi, Yang Mulia Prof. Arief berpandangan bahwa Hakim Konstitusi tidak hanya bertugas sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of constitution, akan tetapi juga mengawal ideologi negara atau the guardian of ideology. Kehadiran Yang Mulia hari ini tentu sangat kita butuhkan untuk dapat mengakselerasi dan menambah pemahaman yang komprehensif tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Bapak Ibu yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan, reorientasi pendidikan tinggi yang dituangkan dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mas Nadiem Anwar Makarim merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memandu pengembangan potensi mahasiswa menjadi insan intelektual paripurna yang berkarakter Pancasila dan kompetitif. Perguruan tinggi diproyeksikan untuk menghasilkan lulusan yang adaptif, menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan, dan sekaligus memiliki keterampilan masa depan berupa kecerdasan sosial, kemampuan bekerja sama, berempati, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Universitas Tanjung Pura mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada UNTAN untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan. Berbagai program bersama telah dilaksanakan, terutama melalui kerjasama dengan Fakultas Hukum UNTAN, seperti penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi video conference, penyediaan fasilitas pemanfaatan Smartboard Mini Courtroom, serta penyelenggaraan kegiatan kuliah umum dan berbagai seminar. Pada kesempatan berikutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga memberikan kesempatan kepada UNTAN untuk menyelenggarakan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi tahun 2022 yang akan bekerjasama dengan MPR RI dan KPK. Festival Konstitusi dan Anti Korupsi tahun 2022 ini juga akan dilanjutkan dengan pengukuhan Desa Konstitusi di Kabupaten Kubu Raya. Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Mari sekali lagi kita berikan aplaus kepada Yang Mulia. Bapak Ibu dan para mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, sebagai informasi tambahan ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia bahwa UNTAN secara konsisten melakukan kegiatan dalam upaya pembentukan karakter Pancasila dan menanamkan semangat bela negara melalui pendidikan karakter atau pendikar Pancasila di UNTAN. Bapak Ibu, peserta seminar, peserta kuliah umum yang saya hormati dan mahasiswa yang saya cintai, mari kita ikuti dengan seksama kuliah umum pada hari ini, dan dengan hormat kami mempersilahkan kepada Yang Mulia untuk berkenan memberikan materi pada kesempatan hari ini. Saya sampaikan pula terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum UNTAN beserta seluruh jajaran yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama secara resmi memulai kegiatan kuliah umum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melakukan satu kegiatan yang cukup luar biasa, yaitu kuliah umum. Dan kuliah umum ini akan disampaikan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Arief Hidayat SA.MS, dan saya hormati Pak Rektor dan seluruh undangan dan mahasiswa. Dan saya kira saya panggil Prof.
Arif untuk bisa menuju di sebelah kanan saya. Aplausnya. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arif Hidayat SHMS menyampaikan paparan dengan tema menjaga NKRI berdasar Pancasila, teladan dari The Founding Father Republik Indonesia. Saya perkenankan menyampaikan prolog sebentar, clue untuk masuk ke kuliah umum ini. Dari tema ini ada satu kata yang kunci, yaitu berdasar Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila adalah rekide cita hukum bangsa Indonesia, dan Pancasila di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dan Pancasila yang dimaksudkan adalah seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam penjelasan tersebut mendudukkan Pancasila sebagai ideologi dasar negara, falsafah bangsa. Dalam kaitannya dengan NKRI, tentu kita ada jati diri, Bhinneka Tunggal Ika, keanekaragaman dalam persatuan dalam keanekaragaman, dan keanekaragaman dalam persaudaraan. Namun bagaimana menjaga NKRI ini berdasarkan Pancasila? Kita persilakan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Arif Hidayat SHMS untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Durasinya kurang lebih 55 menit, cukup panjang. Nanti diskusi ada 60 menit, jadi ada 1 jam 15 menit. Kami persilakan. Baik, saya izin membuka masker. Hasil tes PCR saya masih berlaku, saya negatif COVID-19. Kemudian saya juga begini, sudah vaksin 5 kali saya, 2 kali Sinovac, 2 kali Pfizer, dan 1 kali vaksin Nusantara. Jadi kelihatannya insya Allah aman saya membuka masker, tidak membawa virus corona, tapi virusnya virus bagaimana mengamalkan menjaga NKRI ini berdasarkan Pancasila. Virusnya virus itu. Bapak Pembantu Rektor, Bapak Dekan, dan para dekan, serta para dosen profesor dari Universitas Tanjung Pura yang sangat saya hormati, para mahasiswa, baik yang hadir secara luring maupun secara daring pada kesempatan yang berbahagia ini. Begini, adrenalin saya Pak Rektor itu meningkat kalau ketemu mahasiswa, karena kalau tugas sebagai hakim itu kayaknya kering, sangat kering dengan tugas-tugas, meskipun itu sangat penting, tapi memang karena habitat saya adalah sebagai dosen, maka setiap kali ketemu, apalagi ketemu mahasiswa baru, itu adrenalin saya meningkat. Perlu saya sampaikan pada mahasiswa, terutama mahasiswa baru, dosen itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dosen yang bodoh ngajar, jadi ilmunya sedikit, ngajarnya juga nggak enak. Itu dosen bodoh ngajar, itu tingkat yang paling parah, dan itu ada di Indonesia, ada, saya temukan di Undip juga ada. Semoga tidak ditemukan di Fakultas Hukum dan Universitas Tanjung Pura, dosen yang bodoh ngajar. Kalau meningkat sedikit,
dosen bodoh tapi pintar ngajar. Artinya apa? Buku yang dibaca sedikit, pengetahuannya sedikit, tapi ngajarnya enak. Gitu. Itu ada, itu juga banyak di Indonesia ini, di Undip juga ada, tapi semoga di Tanjung Pura nggak ada yang begini ini. Jadi dosen yang bodoh tapi pintar ngajar, ngajarnya enak, menarik. Kemudian meningkat lagi. Ini banyak sekali ini. Mungkin di Tanjung Pura juga ada ini. Dosen yang pintar tapi bodoh ngajar. Jadi pengetahuannya luas, bukunya banyak, referensi yang dibaca banyak, gelarnya doktor bahkan profesor. Pintar, tapi ngajarnya nggak enak karena ilmunya, pengetahuannya hanya untuk dirinya sendiri. Itu banyak, ya. Mungkin di Tanjung Pura ada, mungkin Pak Rektor yang sudah profesor, sudah doktor, tapi ngajarnya nggak enak, sehingga mahasiswa itu nggak mudeng, nggak pinter, tapi mahasiswanya malah bingung kalau diajar dosen yang semacam ini. Nah, yang paling baik adalah dosen yang pinter ngajar. Itu bagus sekali, karena ilmu pengetahuannya banyak, buku-bukunya yang dibaca banyak, bergelar doktor, bahkan profesor, ngajarnya juga enak. Nah, itu termasuk dosen-dosen di Universitas Tanjung Pura yang hadir pada kesempatan ini, itu dosen yang pinter ngajar. Tapi kalau saya, itu termasuk yang mana? Lebih dari itu. Karena apa? Karena saya itu selain guru besar yang ilmunya juga banyak, tapi saya juga sudah praktek menjadi hakim konstitusi selama 10 tahun. Nah, itu kelebihannya ya Pak Moderator, Pak Turiman ya. Jadi ini mulai dari Pak Rektor, Pak Turiman, Pak Hasim, itu sahabat-sahabat saya sudah kenal sejak lama, mungkin kenalnya sudah 20 tahun ya Pak Rektor. Begitu juga dengan Bu Rektor, sangat baik sekali. Sejak dulu saya juga pernah berkunjung ke rumahnya. Setiap kali berkunjung saya pulang tidak bisa jalan karena terlalu kenyang, diberi makan banyak sekali sama Bu Rektor gitu. Sehingga Bu Rektor pada kesempatan ini juga hadir karena juga sahabat istri saya. Ada cerita begini Pak Rektor, istri saya kebetulan juga profesor. Ternyata punya istri profesor itu nggak enak. Apa-apa selalu didiskusikan. Saya minta tolong dimasakkan ini, didiskusikan. Ini nanti metodenya masak pakai apa? Sehingga kemudian di keluarga kami semuanya ahli hukum. Anak saya 2 itu doktor ilmu hukum, kemudian menantu juga doktor dalam ilmu hukum. Jadi kita di rumah itu isinya diskusi hukum, berdebat terus. Jadi itu nggak enak sekali ternyata. Punya istri itu enak kalau istri kita bodoh. Ternyata begitu. Cantik, kaya tapi bodoh, sehingga nurut itu. Ini pembukaan, katanya dosen yang pinter sebelum membuka perkuliahan harus ada metode apa ya, bahasa sononya tuh ice breaking gitu katanya. Ya katanya ahli pendidikan. Lah saya mencoba untuk itu. Mas Radi, saya minta tolong dibukakan lagu itu dulu untuk menyemangati kita. Sahabat saya namanya Mbak Yeni, dia bekerja anak buahnya Pak Muldoko di KSP, itu baru saja melonsing lagu yang saya kira perlu kita dengarkan bersama-sama. Ini lagunya Satu Untuk Indonesia.
tugasmu. Garuda Pancasila, lambang persatuan negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Jangan mudah terbelah, walau kita berbeda, untuk Indonesia jaya. Bersatu padu bangun negeri, jaga keutuhan bangsa ini. Bangkit dan bergerak, untuk tanah air kita tercinta. Berharap yang terbaik untuk kita bersama. Jayalah negeriku, kita kan ada untuk Indonesia. Seutuh cintaku untukmu Indonesia. Jangan mudah terbelah, walau kita berbeda. Yang memiliki makna, yang mewakili rasa, untuk Indonesia jaya. Junjung tinggi satu kesatuan, harmoni dalam negeri ini. Ku berdoa agar cinta setia pada Garuda. Ku berbakti pada Ibu Pertiwi, tanah airku Indonesia, tanah surgawi. Dari Sabang ke Merauke saudaraku, beda bahasa dan suku kita satu. Pahlawan gagah berani ayahku, para dewati dipengerti leluhurku. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Seutuh cintaku untukmu Indonesia. Jangan mudah terbelah, walau kita berbeda. Yang memiliki makna, yang mewakili rasa, untuk Indonesia jaya. Untuk Indonesia jaya. Iya, terima kasih. Jadi ini lagunya Pak Rektor, lagu milenial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah Iya. air, Jadi lagu milenial yang makna isinya sungguh luar biasa. Mohon ini bisa nanti kalau yang pengen di copy ada, disebarluaskan. Lagu ini sangat bagus sekali. Mengkhawatirkan. Oleh karena itu, mari kita jaga NKRI ini berdasarkan Pancasila, karena ideologi inilah yang paling tepat untuk menjaga, mengatur bernegara, bermasyarakat dan berbangsa didasarkan pada ideologi Pancasila. Oleh karena itu tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, saya ceramah ke berbagai tempat, banyak perguruan tinggi, itu menyampaikan virus-virus yang semacam ini. Mbak Yeni, pengarang lagu ini atau pencipta lagu ini, adalah seorang tokoh wanita yang sekarang bekerja membantu Pak Muldoko di KSP. Kalau ditanya cantik atau tidak, cantik. Arif Hidayat tidak pernah bersahabat dengan orang yang tidak cantik.
Baik, kita mulai. Kita mencoba melihat kondisi sekarang ini. Silahkan flight yang pertama. Ini lewat terus. Nah, ini kita sekarang sampai kepada suatu situasi kondisi yang disebut sebagai masyarakat 4.0. Masyarakat yang disebut di sana information society. Garis yang di kiri dulu. Garis kiri ini menggambarkan kemajuan peradaban manusia. Yang paling rendah di sini hunting society. Ini awal peradaban manusia yang dikenal dalam sejarah kita. Peradaban ini ya, peradaban yang sangat kuno, lama, jauh sebelum Masehi. Masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat berburu binatang, ya, sehingga properti hak miliknya itu hanya memiliki berburu binatang, hasil binatang buruannya misalnya gading, itu kekayaannya gading sebagai kekayaan, kemudian kulit beruang, kulit singa, kulit macan, itulah kekayaannya. Itu peradaban yang sangat kuno yang disebut dengan hunting society, berburu binatang. Kemudian 13.000 sebelum Masehi, masyarakat peradaban manusia dunia ini sudah berkembang menjadi agrarian society. Jadi tingkat peradaban yang sudah meningkat jauh menjadi agrarian society. Sudah bertani, bercocok tanam, menghasilkan produk-produk. Kalau yang di sini tinggal memetik apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Tapi kemudian meningkat, sudah mulai bercocok tanam. Itu disebut dengan agrarian society, meskipun bercocok tanamnya dengan berpindah-pindah. Ya, kalau di sini sangat nomaden, berburu di mana banyak binatang diburu. Kalau yang di ini sudah masyarakat agraris, menanam, tapi juga menanam dengan cara berpindah-pindah. Mengenal alat, tapi dengan sangat sederhana. Ya, belum mengenal besi, tapi bercocok tanam dengan seadanya. Itu jauh kemudian, ya, dalam waktu yang sangat jauh, kemudian meningkat menjadi industrial society, masyarakat industri, bersamaan dengan garis yang di sana, garis di pojok sana. Itu garis, kenapa kemudian masyarakat dari agrarian society berubah dengan jadi industrial society? Karena ditemukannya mesin uap. Di sana garis yang pertama itu garis kemajuan teknologi yang dikenal oleh manusia. Oke. Jadi di sini dari agrarian society menjadi industrial society karena bersamaan di sini. Ini manusia sudah mengenal teknologi dengan ditemukannya mesin uap pada akhir abad 18. Ya, ini karena apa? Baru ditemukan mesin uap. Revolusi industri dikenal dengan revolusi industri. Masyarakatnya berubah menjadi industrial society. Produk sesuatu yang sangat berguna dari untuk kemajuan peradaban manusia. Kemudian di sini berkembang, ditemukannya listrik. Ditemukan listrik, itu berakibat manusia kalau di sini pada awal di sini itu hidup manusia hanya pada siang hari karena masih sangat tergantung dengan matahari. Tapi begitu ditemukan listrik, maka manusia peradabannya berkembang. Selama 24 jam manusia bisa melakukan aktivitas apapun karena sudah ditemukannya listrik. Kemudian di sini meningkat
pada akhir abad ke-20 ditemukannya komputasi, komputer dan sebagainya. Dari masyarakat industrial society, kalau di sini masih sangat sederhana, ditemukan mesin uap, sekarang ditemukan listrik, semuanya hasil-hasil pertanian yang luar biasa bisa dipindahkan satu tempat ke tempat lain. Sehingga inilah mulai pengembaraan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat luar biasa. Kemudian meningkat di sini, ditemukannya komputer dan sebagainya, menyebabkan masyarakat ini information society. Di sini sudah mulai orang yang menguasai data itu menjadi pemenang dalam pergulatan-pergulatan sosial, politik, ekonomi, karena ditemukannya komputer. Nah, di sini inilah mulai apa yang disebut ya, satu proses menuju ke ini. Masyarakat dengan tingkat apa yang saya sebutkan sekarang ini adalah masyarakat yang hidup pada 4.0 society. Ini luar biasa. Yang sekarang kita alami kemajuannya luar biasa. Ada pandemik selama 2 tahun, tapi kegiatan-kegiatannya nggak pernah berhenti. Kegiatan-kegiatan masih bisa dilakukan, seperti yang semacam sekarang ini. Kuliah bisa dilakukan secara daring, tapi kuliah juga bisa dilakukan secara luring sekaligus. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan modern selama pandemik 2 tahun juga masih tetap bisa melaksanakan kegiatannya, mengadili pengujian undang-undang dan sebagainya secara daring. Putusan-putusan juga bisa dilakukan secara daring, jalan terus, nggak ada masalah, karena sudah menuju ini. Nah, sekarang ada kemajuan sampai di sini, ini luar biasa, ya. Kalau semula komputer besar-besar, sekarang kita cukup memegang smartphone dunia di tangan kita sekarang ini. Jadi kemajuannya sungguh luar biasa. Itu sisi positifnya. Sekarang masyarakat sekarang sudah sangat tergantung pada smartphone, ya. Contohnya gini, saya secara berkelakar sering menyebut gini, Bapak Ibu dosen, Bapak Rektor, saya pisah dengan istri 2 minggu, nggak masalah. Tapi pisah 5 menit saja dengan handphone, nggak bisa. Jadi istri itu lebih penting istri atau lebih penting handphone? Sudah lebih penting handphone. Bawa handphone, yang ditelepon bukan istrinya. Kita video call dengan anaknya, karena anak hubungan darah, kalau istri tidak ada hubungan darah. Jadi istri itu nggak penting gitu, tapi handphonenya yang penting. Itu masyarakat sekarang, apalagi bapak-bapak pisah 5 menit dengan handphone juga tidak bisa. Handphone yang ketinggalan di rumah bingung bapak-bapak itu, soalnya nanti kalau dibaca istrinya kacau nanti. Ya, tapi kalau saya tidak, nggak bingung, biar aja dibaca, wong saya nggak ada apa-apa kok. Gitu. Tapi kalau nggak tahu bapak-bapak di sini ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kondisi yang demikian kita sampai kepada sini malah sudah meningkat. Ini Jepang sudah meningkat, tidak sekedar information 4.0, tapi sudah 5.0. Semuanya digantikan oleh robot. Manusia berkurang fungsinya. Apa betul begitu? Ternyata tidak. Ada bidang-bidang tertentu yang tidak bisa digantikan robot. Misalnya profesi hukum. Untuk menjadi hakim nggak bisa digantikan robot, nggak bisa digantikan komputer. Misalnya saja ada komputer canggih.
Kita masukkan pasal-pasal di situ. Kemudian ini ada kasus. Kita masukkan kasusnya di dalam komputer itu. Silahkan komputer untuk memutus. Bisa. Tapi ada kekurangan yang sangat. Kekurangannya apa? Karena putusan hakim itu ada keyakinannya. Komputer tidak punya keyakinan. Apalagi kalau hukum yang dipraktekkan adalah hukum yang berkarakter Pancasila, sebagaimana sudah disebut Pak Rektor tadi. Hukum yang berkarakter Pancasila itu hukum yang disinari oleh sinar ketuhanan. Hukum yang dipraktekkan di negara barat adalah hukum yang sekuler. Tapi hukum berdasarkan Pancasila, hukum yang berkarakter Pancasila itu sangat berbeda dengan hukum yang bersifat sekuler. Oleh karena itu, meskipun sudah masuk ke Society 5.0, masih tetap human being, manusia masih tetap mempunyai peranan yang sentral, tidak bisa digantikan. Itu pertama yang harus kita catat. Kemudian yang kedua, apakah yang tadi saya sebutkan di era pandemik 2 tahun lebih ini semuanya masih bisa jalan karena kemajuan teknologi informasi? Itu kebaikan positifnya teknologi informasi. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, banyak hal-hal yang terjadi di luar perkiraan kita semua. Ada satu kemajuan listrik di Indonesia sekarang begini. The founding fathers pada waktu menciptakan atau menentukan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan semua yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Waktu itu the founding fathers hanya memperkirakan atau membayangkan itu sumber daya alam, kekayaan alam yang terkandung di bumi pertiwi, di bumi Indonesia. Tapi ternyata muncul listrik. Apakah listrik itu menguasai hajat hidup orang banyak? Ternyata sekarang listrik menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan listrik menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga listrik harus dikuasai oleh negara meskipun sektor swasta bisa berperan di situ. Kita bayangkan pertemuan di sini, kalau tidak ada listrik sudah nggak bisa jalan. Sehingga putusan kita Mahkamah Konstitusi, listrik juga menguasai hajat hidup orangnya banyak. Sehingga menjadikan pasal 33 menjadi the living constitution, konstitusi yang hidup, yang semula yang menguasai hajat hidup orang banyaknya sumber daya alam, sekarang listrik. Di sini juga sekarang mulai ada pemikiran media sosial. Apakah kekayaan peradaban baru pada masyarakat 4.0 media sosial itu harus dikuasai oleh negara? Saya sudah mulai mengusulkan, ya, nanti kalau ada pengujian undang-undang itu, maka media sosial harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, ini yang saya sebutkan akibat buruk dari media sosial. Dalam perkembangan, kalau kita bicara hukum, ada teori teras politika. Teori teras politika, kekuasaan negara itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Kemudian dalam perkembangannya di Belanda muncul teori yang disebut Vierde Macht, kekuasaan keempat. Ternyata ASN, civil service, itu adalah kekuasaan. Karena apa? Kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan eksekutif itu bisa dikelirukan informasinya karena informasi semuanya dikuasai oleh ASN, pegawai negeri sipil di Indonesia, civil service di negara barat, itu yang menguasai, yang mengolah. Saya misalnya sebagai hakim konstitusi mendapat input sesuatu, semuanya berasal dari Pak Heru dan Pak Fajar. Pak Heru dan Pak Fajar kalau mengolah informasi yang memberikan feedback pada saya ternyata dikelirukan, maka putusan saya bisa salah. Oleh karena itu di Belanda muncul teori yang disebut tadinya trias politika menjadi Vierde Macht, kekuasaan keempat, itu dipunyai oleh ASN. Kemudian abad ke-20 di Amerika memunculkan kekuasaan kelima. Tidak hanya trias politika, tidak hanya Vierde Macht, ternyata mass media itu menduduki posisi yang sangat sentral. Opini publik bisa dimainkan oleh media sosial. Muncul teori kekuasaan kelima. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sudah mulai memikirkan ada kekuasaan keenam. Kekuasaan keenam itu siapa? Netizen. Netizen itu sekarang sangat berpengaruh pada kita. Saya sangat tergantung, saya sangat terbawa oleh netizen. Pengaruh-pengaruh netizen itu luar biasa. Termasuk Mahkamah Konstitusi itu sangat dipengaruhi oleh netizen. Kalau kita tidak berpijak pada aturan-aturan yang harus dipegang teguh, maka kita akan terombang-ambing oleh pendapat netizen. Jadi ada perkembangan. Kalau di sini ini manusia itu berburu binatang. Di era Society 4.0, apa yang diburu? Yang diburu follower, ya kan? Baru ini di sini berburu binatang, di sini berburu follower. Karena apa? Ternyata kita bisa kaya kalau punya follower banyak loh. Coba sekarang orang cari uang itu gampang, praksis, mudah kalau kita punya follower. Begitu kita punya follower jutaan, kita mengendorse sesuatu, produk itu laku keras, kita dibayar oleh yang punya follower banyak itu. Maka ini sekarang banyak tokoh-tokoh muda milenial cepat kaya karena dia punya follower yang banyak. Supaya dapat berburu follower banyak, negatifnya apa? Kita sering mengupload hal-hal yang bersifat provokatif, anti mainstream. Itu kita makin cemar makin terkenal. Coba bayangkan, itu followernya banyak, luar biasa. Masyarakat sekarang ini itu keburukannya. Nah, dari sisi bernegara saya sampaikan, ujaran kebencian, ujaran hate speech, ujaran provokasi merajai media sosial. Apakah di WA Group, apakah di Instagram, apakah di Pet, apakah di Facebook. Itu berlalu lintasnya luar biasa. Lah, itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi suatu negara. Sehingga saya sudah bisa menyebutkan sekarang ini, netizen itu menjadi kekuasaan yang keenam. Bahaya. Lah, karena kalau begitu,
Berarti kontrol negara terhadap media sosial harus segera dilakukan. Undang-undang ITE sudah tidak bisa menjangkau itu. Nah, sekarang mulai Kementerian Komunikasi harus melakukan upaya-upaya baik preventif maupun represif terhadap media sosial. Apakah itu HAM? Kita benturannya dengan HAM. Jadi ini kondisi yang luar biasa yang terjadi di era 4.0, Society 4.0. Makanya saya berpesan, jadilah Pak Fajar yang saya sudah tulis bersama Pak Fajar, menjadi influencer yang bertanggung jawab. Kita kalau ngisi TikTok itu secara bertanggung jawab. Kita share TikTok secara bertanggung jawab. Jangan menarasikan narasi-narasi yang bisa melemahkan kohesi sosial Indonesia. Menjadi influencer yang menarasikan budaya luhur bangsa, menjadi influencer yang menarasikan kekompakan bangsa, membangun bangsa, menarasikan, menjadi influencer yang menarasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan mengisi ruang publik dengan narasi-narasi yang malah memprovokasi, narasi-narasi yang tidak berguna. Saya berpesan, ini mahasiswa kaum milenial, jadilah influencer yang Pancasilais. Isi ruang publik dengan narasi-narasi itu. Jangan malah yang sebaliknya. Sehingga kita kalau membaca di media sosial, jangan asal selalu kemudian share, posting hal-hal yang negatif. Isi dengan hal-hal yang positif dan mendidik. Makanya saya terakhir itu yang bisa saya sampaikan di sini, berhenti di sini, hati-hati, check and recheck. Jangan langsung WA group, share WA group, share di Instagram, share di Facebook. Itu bisa menggoyahkan sendi-sendi negara kesatuan Republik Indonesia. Terutama teman-teman yang ahli kan, yang kaum milenial. 70% bangsa Indonesia sekarang adalah kaum milenial. Mahasiswa baru termasuk di dalamnya. Ya, saya berpesan, jadilah influencer yang Pancasilais. Lanjut sekarang, next. Nah, ini dunia sekarang ini ada dalam kondisi yang disebut VUCA. Ya, VUCA ini satu istilah yang ditemukan di kalangan militer pada tahun 90, Fogware. Sekarang menjadi sangat terkenal karena dalam peperangan itu kita tidak bisa menentukan semuanya. Jadi dalam peperangan musuhnya bagaimana itu kita gagap. Lah, dunia sekarang ini juga begitu kondisinya. Dunia sekarang bisa kita gambarkan dengan istilah VUCA. Apa VUCA itu? VUCA kepanjangan dari volatility, yaitu suatu kondisi global di mana perubahannya sangat cepat. Coba kita bayangkan teknologi.
Sekarang yang terakhir saya masih pakai iPhone 13. Baru berapa bulan sih saya pakai iPhone 13, sudah muncul iPhone 14. Baru saja di launching di Amerika, sekarang sudah masuk Indonesia. Padahal baru saja saya punya iPhone 13, sudah ketinggalan. Begitu juga yang Samsung. Ya, karena apa? Semuanya, tidak hanya di bidang itu, tapi di semua bidang perubahan serba cepat. Akibat perang Rusia dan Ukraina, maka dunia ini menuju kegelapan. Kebetulan, mohon maaf ini tertutup ya, saya ketemu elit politik di Indonesia yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Itu orang yang sangat penting di Indonesia. Dia mendapat masukan dan cerita kepada saya, tahun 2022 ini semua negara mengalami resesi akibat perang Ukraina dan Rusia. Tahun 2023 semakin menuju resesi. Banyak negara, dihitung 60 negara mau kolaps. Tapi yang mendekati kolaps di tahun 2023 sekitar 30 negara kolaps. Karena akibat situasi politik ekonomi yang tidak menentu. Pertumbuhannya semua negara minus. Tahun 2024 sampai ke 60 negara. Indonesia kalau tidak hati-hati bisa masuk menjadi negara yang termasuk itu. Perang Ukraina Rusia jauh di sana, akibatnya sampai ke Indonesia. Informasi yang saya dapatkan dari Ibu Menteri Keuangan, Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19 menghabiskan 700 triliun. Bayangkan, 700 triliun itu bisa untuk bangun IKN. 2 IKN bisa selesai 700 triliun. Bahkan 3 IKN. Hanya dipakai untuk membeli vaksin. Hanya dipakai untuk membeli PCR. Hanya dipakai untuk membeli antigen. Hanya dipakai untuk membeli obat-obat, vitamin-vitamin dalam rangka menjaga warga negara Republik Indonesia dari COVID-19. Habisnya 700 triliun. Tapi untung, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, era pada waktu perang Rusia Ukraina, kita untung 400 triliun. Karena apa? Harga minyak sawit naik, harga batu bara naik, tapi harga BBM naik, gitu dibutuhkan kita. Akhirnya keuntungan 400 triliun itu dipakai untuk bayar subsidi. Dan terpaksa minyak dinaikkan. Jadi tidak sederhana. Minyak naik tidak hanya di Indonesia. Negara kampionnya sumber daya BBM, Arab Saudi. Arab Saudi juga menaikkan harga BBM. Tidak ada negara yang tidak menaikkan harga BBM. Kalau tidak mau, negara itu bangkrut. Jadi kita di sini sekarang ini tidak bisa berpikir secara fragmentaris, sepotong-sepotong. Ini jadi yang ini perubahan yang serba cepat, dibutuhkan peneguhan kembali. Kalau di Indonesia, visi, misi, tujuan negara dan niat baik. Semua warga negara harus punya niat baik untuk menjaga NKRI. Jangan suudon kepada pemerintah, jangan suudon kepada rektor, jangan suudon kepada dekan. Semuanya harus punya niat baik. Karena kalau tidak, kita bercerai-berai,
kita runtuh. Bahaya sekali sekarang ini. Ya, itu volatility. Di tengah-tengah perubahan yang sangat cepat, kita harus teguh memegang visi misi tujuan negara yang sudah diwariskan oleh the founding fathers, yaitu tujuan, visi misi dan dasar negara yang tercantum di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita nanti kuliah hukum, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terutama, itu luar biasa, the founding fathers mampu membuat pembukaan undang-undang dasar yang luar biasa. Saya Arif Hidayat sudah baca 60 sampai 70 konstitusi negara-negara yang ada di dunia. Nggak baca sendiri, saya di MK punya apa namanya sekarang? asisten ahli hakim ya, asisten hakim itu enaknya. Kalau dulu waktu jadi guru besar biasa di Undip, kalau saya mau baca buku kan saya baca sendiri, saya cari sendiri. Kalau sekarang saya perintah pada asisten, tolong bacakan ini, saya buatkan summary eksekutif, tinggal baca ringkasannya. Salah satunya Pak Fajar itu, Pak Fajar tolong ini dibuatkan ini, enak sekali. Makanya saya juga jadi tambah pinter tadi yang saya katakan. Sudah pinter ngajar, ditambah lebih pinter lagi karena saya praktek di Mahkamah Konstitusi. Jadi begini, kita di tengah-tengah perubahan yang serba cepat, kita harus meneguhkan kembali. Kita kembali, semuanya kembalikan kepada visi misi yang sama. Saya sampaikan, saya pada waktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, kalau rapat itu kan dengan presiden, wakil presiden. Kalau menteri rapat dengan presiden itu bawahnya. Kalau ketua Mahkamah Konstitusi sejajar. Kita rapat dengan presiden, wakil presiden, ketua DPR, ketua MPR, ketua DPD, ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi. Itu rapat. Lah kebetulan di situ yang profesor cuma saya, yang lain kan nggak profesor. Ya saya terpaksa kadang-kadang juga memberi kuliah di situ. Itu hebatnya. Biasanya mohon maaf ini RI1, kalau Profesor Arif sudah ngomong, sudahlah kita ikuti saja, gitu katanya. Itu sering begitu. Ini jelek-jelek saya itu termasuk lumayan dianut beliau-beliau itu. Ya, saya sampaikan begini, Bapak Presiden dan Bapak Ketua Lembaga, kita mempunyai kewenangan sendiri-sendiri, kita mempunyai tugas fungsi sendiri-sendiri, yang terpisah, yang tidak boleh saling intervensi. Ketua MK berjalan di sini sesuai konstitusi, Ketua MA berjalan di sini, Bapak Presiden di sini, Ketua DPR berjalan di sini. Kita dipisahkan oleh konstitusi sesuai dengan tugas kewenangan kita masing-masing. Tapi saya bilang, kita diikat oleh visi misi tujuan bernegara yang sama. Tidak boleh presidennya ke arah atas, Ketua MK ke bawah, Ketua DPR ke kanan, Ketua MPR ke kiri. Itu salah. Tetapi dalam rangka kita bekerja untuk menuju visi misi tujuan yang sama, harus berdasar Pancasila. Tapi tidak boleh saling intervensi. Mahkamah memutuskan sesuatu tidak boleh dipengaruhi presiden, tidak boleh dipengaruhi oleh DPR. Begitu semuanya. Saya katakan begitu. Dan apakah itu hanya ketua lembaga dan presiden? Tidak. Semua warga negara, semua stakeholder bangsa ini diikat oleh visi, misi, tujuan bernegara yang sama. Jadi itu tadi, niat baik kita sebagai warga negara. Apa yang bisa kita berikan kepada negara? Jangan tanya
apa yang bisa negara berikan kepada kita. Saya merasa begitu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, hidup saya sudah selesai. Ini menyangkut yang di bawah ini. Nanti ada sikap apa yang harus diambil. Nanti berikutnya, slide berikutnya. Tapi nanti dulu, ini jangan dulu. Itu kita selesaikan sini dulu. Ya. Jadi semua, termasuk mahasiswa, termasuk yang milenial, itu mempunyai visi, misi, tujuan yang sama. Untuk bisa mencapai tujuan yang sama didasarkan ideologi dan dasar negara Pancasila, dan kita harus mempunyai niat baik. Apa yang bisa kita berikan kepada negara dan bangsa. Saya kemarin baru saja dapat kiriman TikTok baik sekali. Duh, yang membuat kita itu melarat, nggak punya apa-apa. Apa betul sih presidennya? Enggak. Yang bisa membuat kita itu kaya, apa betul presidennya? Ternyata tidak. Semuanya itu sudah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arif Hidayat dilahirkan di dunia, jatahnya tidak sekedar jadi guru besar di bidang hukum, tapi pernah menjabat ketua Mahkamah Konstitusi. Garis tangan saya ini baik, Ibu Rektor. Karena garis tangan saya ini baik, saya jarang cuci tangan. Nanti kalau sering cuci tangan terhapus jadi yang jelek, ya kan? Nah sekarang kalau masih ada yang garis tangannya jelek, sering cuci tanganlah supaya menjadi baik. Jadi itu, saya sangat kemarin senang sekali baca TikTok itu. Presiden Jokowi tidak bisa memberikan kita kaya. Presiden Jokowi tidak bisa memberikan kita melarat. Kita dari sononya sudah ada garis yang masing-masing. Takdir, kalau dalam bahasa Pak Kiai, apa yang namanya itu? Sudah termuat dalam Lauh Mahfud ya. Nah itu. Makanya kita harus berusaha, berniat baik, apapun yang diberikan. Makanya kita diajarkan agama, bersyukur dan bersyukur. Kalau garisnya jadi rektor, pasti jadi rektor. Saya nyalon rektor kalah. Saya nggak bisa jadi rektor, pernah jadi dekan, tapi waktu saya nyalon rektor kalah. Setelah kalah, loh kok malah saya jadi ketua Mahkamah Konstitusi loh. Itu kan Lauh Mahfud sudah mencatat itu. Kalau kita berguru, kalau teman-teman ke Jakarta, kemarin Pak Rektor cerita di Jakarta macet karena banyak demo. Loh, saya Arif Hidayat nggak pernah di Jakarta macet, kemana-mana dikawal. Loh, iya kan? Nggak pernah nyacet itu saya. Jadi kalau saya ada orang bilang di Jakarta macet, saya bilang sama Pak Heru, saya kok nggak pernah merasakan macet ya gitu. Hakim konstitusi dilawan. Jadi itu, ya. Di tengah-tengah perubahan yang serba cepat, kita harus tetap berpegang pada ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, uncertainty, serba tidak pasti. Sekarang dunia ini serba tidak pasti. Kita sekarang mengambil kebijakan A, ternyata sudah berubah. Sehingga dari situ kita harus apa? Berpikir out of the box. Ya, dalam pendekatan ilmu hukum ini para bapak ibu dosen, pendekatan ilmu hukum ada dua kubu besar yang sering bertikai. Nanti kalau Anda mahasiswa baru belajar hukum, pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Tapi saya mengembangkan pendekatan yang terakhir, yuridis romantis. Belum dikenal itu. Karena dalam berhukum harus dengan pendekatan kasih sayang.
Hukum tidak bisa dibaca hanya normatif dan sosiologis dengan kasih sayang. Hukum disinari oleh sinar ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, hukum Indonesia tidak sekuler, disinari oleh sinar ketuhanan. Maka pada waktu saya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi memimpin sidang, saya selalu sampaikan kepada hakim Mahkamah Konstitusi yang bersembilan, mari kita jalankan hukum yang disinari oleh sinar ketuhanan yang Maha Esa. Yang Islam menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis, yang Kristen menggunakan Bible, kebetulan ada yang Hindu menggunakan dasar-dasar Sang Yang Widibasa. Hukum Indonesia itu paling bagus loh. Saya kebetulan sudah pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi se-Asia 3 tahun. Saya bergaul dengan Presiden MK di negara-negara yang lain. Saya sampaikan tadi pidatonya Pak Rektor. Di tingkat pertemuan internasional, saya sampaikan, Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak sekedar the guardian of the Constitution, tapi juga the guardian of state ideology. Di dalamnya ada sinar ketuhanan di situ. Nanti saudara-saudara belajar hukum. Belajar hukum itu ada 2 pokok. Bagaimana membuat hukum yang baik dan bagaimana mengimplementasikan, menegakkan hukum itu juga dengan baik. Hukum di Indonesia, hukum yang baik harus disinari oleh sinar ketuhanan. Menegakkan hukum yang baik juga harus disinari oleh sinar ketuhanan. Itu di Indonesia. Sehingga ada simbolnya, ada lambangnya. Setiap pembuat hukum di Indonesia pasti ada irah-irah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Rektor membuat peraturan rektor itu juga ada irah-irah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Rektor membuat aturan begini, dekan juga begitu. Jadi membuat hukum di Indonesia disinari oleh sinar ketuhanan. Menegakkan hukum juga disinari oleh sinar ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Saya waktu jadi ketua Mahkamah Konstitusi membaca putusan, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Loh, keadilannya berdasarkan ketuhanan. Di Amerika pengadilan tidak ada irah-irah itu. Di negara-negara barat, Eropa Barat tidak ada irah-irah itu. Indonesia ada irah-irah itu. Ini yang dipilihkan the founding fathers itu luar biasa. Maka nanti saya pesan pada mahasiswa baru, belajar hukum dengan baik, praktek menjadi apapun, menjalankan hukum harus disinari oleh sinar ketuhanan yang esa. Jangan hukum dijadikan komoditi. Kalau hukum dijadikan komoditi seperti sekarang, rusaklah negara Republik Indonesia. Sekarang kehidupan hukum juga belum ideal sebagaimana pesan konstitusi, pesan the founding fathers. Kalau menjalankan hukum tidak baik, orang yang menjalankan hukum dengan baik masuk surga. Yang menjalankan hukum dijadikan hukum komoditi yang tidak baik masuk neraka. Yang tidak baik neraka saja nggak mau terima. Coba hati-hati saudara-saudara belajar hukum. Ya, kemarin-kemarin pendidikan hukum pesan-pesan semacam ini itu belum ada. Kita itu malah dijejali buku-buku ilmu-ilmu hukum dari negara-negara luar, ahli-ahli dari luar. Wah, kelihatannya canggih. Bukunya Hans Kelsen, bukunya Gustav Frank, bukunya, wah sama semuanya dijejalkan pada kita. Tidak sesuai dengan alam Indonesia, tidak sesuai dengan kosmologi Indonesia. Makanya saya sekarang ada kesadaran, mari kita bangun hukum yang berkarakter Pancasila. Sederhana sajalah. Contoh,
ada satu konsep besar, welfare state, negara kesejahteraan. Apa betul Indonesia mengenal negara Indonesia itu welfare state? Menurut saya tidak. Lebih dari itu, Indonesia adalah negara religious welfare state. Karena kesejahteraannya tidak sekedar kesejahteraan lahir, tapi di Indonesia juga mengenal kesejahteraan batin. Sehingga teori barat yang mengatakan negara menganut welfare state, negara kesejahteraan, kurang. Kalau di Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila, religious welfare state, kesejahteraan yang bersifat lahir maupun batin, itu lebih tinggi dari apa yang dipraktekkan di negara barat. Nah, sekarang masalahnya apa? Mari kita bersama-sama menuju kepada cita-cita itu, membangun hukum yang berkarakter Pancasila. Mahasiswa S1 diajarkan sesuai dengan tujuannya, ahli bongkar pasang pasal-pasal. Jadi mahasiswa S1 nanti kalau lulus diberi pelajaran ilmu hukum, tata negara, pidana, dan sebagainya, itu nanti diharapkan semuanya ahli bongkar pasang pasal-pasal. Artinya, kalau Anda jadi jaksa, ada kasus seperti semacam Sambo, dituduh, disangkakan, didakwa menggunakan pasal apa? 388 atau 340 ya Pak Turiman, 340 pembunuhan atau 338 pembunuhan atau 340 pembunuhan berencana. Itu ahli kalau sudah lulus S1. Kalau ada pemerintah melawan hukum secara perdata, 1365 on rehmat terhidat, kan gitu. Kalau ada mahasiswa yang dapat beasiswa, itu masuk konstitusi pasal berapa? 34, fakir miskin anak-anak terlantar dipelihara negara. Ini kan gampang sekali. Kalau Anda nanti minta beasiswa ke Pak Rektor atau Pak Hasim, ya itu Anda masuk klasifikasi pasal 34, anak fakir miskin anak-anak terlantar dipelihara negara. Termasuk saya dulu dapat beasiswa, meskipun saya tidak miskin. Nah, itu nggak boleh sebetulnya. Jadi ada hal-hal yang harus lulus S1 ahli bongkar pasang pasal-pasal. Kalau Anda menempuh pendidikan yang berikutnya S2, ahli mengenai apa? Setelah lulus master hukum, Anda ahli menjadi legal drafter, ahli membuat perjanjian, ahli membuat akte. Nah, sekarang kalau sekolah S3 Anda kemudian diminta, dituntut dalam disertasinya ahli membuat teori baru. Nah, teori baru yang bagaimana? Teori baru yang menarasikan, yang meneruskan, yang menjabarkan hukum yang berkarakter Pancasila. Mari kita nulis seperti Bung Karno misalnya. Bung Karno sampai ketemu pada pidato 1 Juni 45 yang namanya Pancasila. Pancasila itu menjadi teori baru, teori yang bersifat upper teori, bermula dari konsep Marxisme. Marxisme berbeda dengan konsep komunisme. Komunisme itu proletar, dia memperjuangkan hak buruh. Buruh itu tidak punya alat produksi. Tapi kalau Soekarno memperjuangkan orang kecil yang namanya marhen. Marhen itu petani, petani yang tidak kaya. Dia punya alat produksi, tapi dia dihisap oleh penjajah sehingga menjadi orang melarat. Berangkatnya beda. Kalau komunisme buruh, kalau marhenisme Bung Karno itu petani, punya alat produksi, tapi dihisap, tanam paksa oleh penjajah sehingga sebetulnya dia bisa kaya tapi tetap melarat, yang disebut marhen. Puncaknya ajaran Soekarno di Pancasila itu.
Sehingga kalau saya cerita ke negara-negara lain, Pancasila itu yang digali oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 45 dipidatokan di PPPK itu bisa menjadi ideologinya bangsa yang ada di dunia ini, karena bisa mengatur masyarakat yang heterogen. Nanti selanjutnya ya, kemudian di sini betul balik lagi yang tadi ya. Jadi serba ketidakpastian. Sekarang complexity, tadi sudah kita singgung sedikit. Situasi sekarang serba kompleks. Dan itu semakin menonjol. Persoalan ekonomi bisa membawa akibat persoalan politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi sungguh luar biasa, kita agak bersingkat. Sehingga apa? Kita tidak bisa berpikir secara fragmentaris. Oleh karena itu mahasiswa Fakultas Hukum juga diharapkan bisa, kalau ilmunya diperoleh secara formal pendidikan di Fakultas Hukum, saya mohon untuk mulai dari sekarang mumpung masih awal menjadi mahasiswa, pelajari juga ilmu-ilmu soft skill, belajar kepemimpinan, leadership, belajar untuk bertoleransi, belajar untuk bermacam-macam yang sifatnya bukan hanya ilmu hukum. Kemudian yang berikutnya, ambigu. Sekarang ini realitasnya kabur. Coba sekarang saya tanya, kasusnya Sambo itu kasusnya apa sih sebetulnya? Wah, bercampur nggak karu-karuan. Media sosial sudah nggak karu-karuan. Ya kan? Realitanya jadi kabur sekarang ini. Apakah sekedar pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, ada faktor-faktor yang lain muncul kemudian macam-macam di media sosial. Realitasnya menjadi kabur. Dengan realitas yang kabur ini, maka kita tidak bisa mengatakan permasalahan itu sederhana, nggak bisa. Permasalahannya serba kompleks, situasi kondisi yang sangat rumit sekarang ini. Luar biasa sekarang ini. Karena apa? Media sosial, kemajuan yang tadi saya sebut, masyarakat 4.0. Nah, sekarang berikutnya, dari kondisi yang demikian dibutuhkan kemampuan yang bagaimana. Lanjut sekarang, next. Nah, inilah kita semua dituntut mempunyai kompetensi yang begini ini. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang serba rumit, berpikir dan bertindak secara kritis dan solutif, selalu bersifat kreatif, bersinergi, berkolaborasi, tapi tidak merubah pendirian kita. Kita bisa bekerja sama dengan RRC yang komunis, kita bisa bekerja sama dengan Amerika yang liberalis, tapi bisa bersinergi, berkolaborasi, tapi tidak meninggalkan ideologi dasar negara Pancasila. Contoh ini, berpikir dan bersikap positif. Kusnudon, jangan suudon kalau dalam bahasa agama. Ya. Kemudian yang berikutnya, kecerdasan emosional, mampu mengelola hati dan pikiran diri sendiri. Ini penting. Tadi sudah saya singgung sedikit. Seperti saya sudah pernah naik mobil RI9. Sudah nggak plat nomor HB, atau kalau di sini apa Pak Rektor? HB, KB. Oh, itu rakyat yang pakai plat nomor itu. Tapi kalau sudah pakai nomor plat mobil RI, elit itu. Apalagi RI9.
hanya 1 digit nomornya. RI 1 saja kalah sama RI 9. Loh iya, betul kan? Kalau presiden melanggar undang-undang dasar, melakukan pelanggaran pidana berat, bisa diimpeach. Siapa yang mengimpeach Pak Turiman? Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi hebat itu. Makanya nomornya RI 9. Nggak pernah macet di Jakarta saya pakai RI 9. Tapi saya pesan pada patwal saya, jangan menyakiti hati rakyat. Sering minta jalan, minta ini, masuk jalur busway. Saya bilang jangan menyakiti hati rakyat itu. Rakyat sudah macet-macet, diganggu, suara nggak jelas. Presiden Republik Indonesia Jokowi itu senyap kalau pergi-pergi, nggak minta disterilkan, ya biasa saja, juga nggak banyak bunyi sirine dan sebagainya. Itu Pak Jokowi. Mosok saya RI 9 mau aneh-aneh, kan luak ya kan. Nah begini, kalau hakim MK pernah jadi ketua, itu jabatan yang lebih belum itu apa sih? Kalau nggak RI 1 ya RI 2. Kadang-kadang tergelitik, berarti presiden itu juga sudah pendek loh. Tapi kalau jadi rektor pengen jadi presiden masih jauh Pak Rektor. Tapi kalau sudah pernah jadi RI 9 sampai ke RI 1 itu dekat, karena kantornya saya di Merdeka Barat di lantai 15. Kalau lihat ke kiri itu istana presiden, kalau melihat ke kanan istana wakil presiden. Kalau punya ambisi ke sana apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi saya sudah tidak berpikir itu. Saya merasa begini, pesan saya dulu, ini gurunya Prof Garuda, gurunya Pak Hasim, ya gurunya Pak Turiman juga, teman-teman di sini banyak sekali gurunya, namanya Prof Sacipto Raharjo. Prof Cep itu dulu berpesan pada saya, Arif Hidayat, Anda itu jadi dosen, 1, tidak mungkin bisa kaya. Karena dosen itu nggak mungkin bisa kaya. 2, ambisi yang harus ditanamkan pada diri seorang dosen adalah menjadi guru besar, menjadi profesor. Kalau yang lain-lain nggak usah. Begitu saya jadi profesor tahun 2008, saya sudah merasa hidup saya sudah selesai. Sudah selesai saya ambisi saya. Ternyata dapat bonus, kalah pemilihan rektor, malah ke Jakarta jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Tuhan menentukan sedak dari sononya, Arif Hidayat. Nah itu ada rahasia apa? Saya itu setiap kali, mohon maaf Pak Kiai, setiap kali selesai menjalankan ibadah sesuai dengan agama saya selalu mendoakan the Founding Fathers, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, Bung Supomo, Kiai Hasyim Asy'ari, Ki Bahut Badikusumo, para Founding Fathers saya doakan. Semoga beliau the Founding Fathers yang sudah mampu menunjukkan kepada kita jalan bernegara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar berdasar Pancasila, semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu doakan begitu. Nah mungkin beliau-beliau di sana, Arif Hidayat ini orang baik, sering mendoakan kita jadikan ketua Mahkamah Konstitusi, gitu, itu rahasianya. Selain saya mendoakan orang tua loh ya, kalau orang tua kan wajib, leluhur kita wajib, itu saya doakan the Founding Fathers. Makanya mumpung masih muda-muda belajar hukum, doakan the Founding Fathers. Nanti siapa tahu di antara kalian ada yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi, jadi Menteri Kumham, menjadi Menko Polhukam, atau menjadi ketua Mahkamah Agung. Tidak sekedar rektor, ya kan? Tapi rektor juga jabatan bergengsi, ya. Rektor itu profesor sekarang pasti, itu bergengsi. Saya aja nggak punya Pak Rektor, jadi saya kalah sama Prof Garuda. Prof Garuda ini saudara muda saya hebat saya ini, ya.
Jadi inilah kemampuan-kemampuan ya. Saya mengatakan begini, hidup saya sudah selesai. Nggak mengusahlah pengen RI 2, RI 1, nggak usahlah jadi apa sajalah, sudah cukup saya. Sekarang bekerja sebaik-baiknya, kemana-mana ceramah mengenai bagaimana kita bernegara yang baik, bernegara berdasarkan Pancasila. Kalau nggak percaya tanya Pak Fajar atau Pak Heru. Setelah pandemi ini saya sudah berkeliling di Sumatera Utara berapa perguruan tinggi, di Padang berapa, kemudian di Denpasar berapa. Semua saya keliling-keliling, saya ceramah-ceramah untuk itu. Nggak dibayar, karena sudah difasilitasi sampai sini gratis, dibiayai negara. Prof Garuda, Pak Hasim sudah nggak perlu mengeluarkan honor untuk saya. Ya gimana? Malah dijamin ya. Jadi sudah begitu ya. Kalau kemana-mana sudah dibiayai negara. Ya. Ternyata Pak Kiai, kaya itu di hati. Saya pernah di dalam dompet saya hanya ada 100.000, tapi saya tetap merasa kaya raya. Itu ternyata resepnya itu. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Saya dulu waktu jadi dosen hanya naik Avanza. Enak naik mobil Avanza pada waktu pertama bisa beli. Kemudian meningkat bisa beli Innova. Naik Innova juga enak. Lebih bergengsi. Sekarang kemana-mana naik Alphard, ya biasa saja, nggak ada masalah. Kecuali mungkin bannya diganti yang kotak, mungkin baru itu bergengsi. Duk itu baru. Ternyata itu. Makanya itu saya bilang di atas langit masih ada langit. Saya merasa kaya, di atas saya ternyata ada orang yang lebih kaya. Ya. Jadi, nah ini tadi ini ada ini, kalau ada suara handphone saya ingat. Saya kalau kuliah di Universitas Diponegoro begini. Handphone yang harganya 10 juta ke bawah tidak boleh bunyi pada waktu saya kuliah. Saya bilang begitu. Lah, ada mahasiswa kaya orangnya dari Jakarta kuliah di Undip, handphonenya pada saat saya kuliah bunyi. Saya bilang, loh itu kok handphone kok bunyi? Iya Prof, ini handphone saya. Wah, iPhone yang mahal. Ya silahkan bunyi terus gak apa-apa, saya bilang begitu. Oh, saya sudah memberikan ketentuan handphone yang harganya 10 juta ke bawah tidak boleh bunyi pada waktu saya kuliah. Ya handphonenya lebih mahal, ya udah bunyi terus nggak apa-apa, saya bilang gitu. Karena saya kalau dengar handphone yang harganya 10 juta ke bawah itu kuping saya rusak. Setelah bunyi handphone yang murah itu kuping saya rusak, saya terpaksa ke dokter THT. Dok, tolong dioperasi, ini dengar handphone suaranya nggak jelas. Begitu. Ini saya berkelakar. Ya nanti dikira enggak ini, tapi memang saya mengatakan begitu. Perjanjiannya kalau saya kuliah, handphone yang harganya 10 juta ke bawah tidak boleh bunyi. Ya itu ada mahasiswa nakal, bunyi dia. Tapi teleponnya apa? Bukan ditelepon dari luar, handphone satunya nelpon yang ini gitu, coba bayangkan. Itu ya, tapi saya juga berguru, silahkan bunyi terus nggak apa-apa lah, sudah itu saya bilang. Itu mahasiswa ketawa gitu ya. Ini kecerdasan ini mampu cepat apa ini menilai dan mengambil putusan. Kalau terlambat ketinggalan. Terus kemudian berorientasi pada pemberian pelayanan. Nah itu tadi, Mahkamah Konstitusi adalah peradilan yang cepat, murah, dan memberikan pelayanan yang luar biasa. Itu termasuk semangat kita ya Pak Heru ya, memberikan pelayanan. Begitu putusan dibacakan oleh hakim pada rapat pleno ya, sidang terbuka untuk umum, begitu selesai langsung putusannya bisa diterima, diupload di webnya MK, diberikan kepada para pihak secara cepat, maksimal.
minimal begitu 3 hari sudah selesai semua. Itu peradilan yang cepat. Jadi kita itu pada waktu mutus sekaligus membuat putusannya semuanya lengkap, langsung kita berikan pada para pihak. Utamakan pelayanan. Begitu juga rektor, dekan, para dosen itu memberikan pelayanan terbaik dalam pendidikan. Itu harus begitu, supaya kita menjadi betul-betul lembaga yang berorientasi pada situasi kondisi sekarang. Terus yang ini terakhir, mudah beradaptasi, fleksibel dan luwes. Itu tadi tetap berpedoman pada visi misi yang sudah kita tentukan, kita pegang bersama. Ini yang di bawah sudah saya singgung. Antisipasi dalam civil society atau civil society yang 5.0 tetap berpusat pada manusianya. Pak Turiman masih ada waktu, hampir habis ya? Ada kodenya 9 itu Pak. Gimana? Yang mulia, 9 menit lagi. 9 menit lagi? Nggih. Oh, oke. Baik, diselesaikan sekarang juga enggak apa-apa. Ya, lanjut, next. Ya, ini luar biasa yang saya sering doakan dalam situasi apapun. Beliau luar biasa. Ya, ini membangun dari sisi ekonomi, ini berteori secara politik dan sosial. Warisannya adalah warisan yang sungguh luar biasa dua tokoh proklamator ini. Ya, lanjut. Nah, ini sidang-sidang BPUPK dan sidang-sidang PPKI 18 Agustus ini PPKI ya Pak Turiman ya. PPPKI dan BPUPKI menurut saya adalah potret kecil dari Indonesia. Kenapa saya sebut potret kecil dari Indonesia? Dilihat dari agama. Semua agama dan keyakinan masyarakat Indonesia asli ada di situ. Para anggotanya agamanya bermacam-macam. Yang kedua bahasanya juga bermacam-macam. Sukunya bermacam-macam. Rasnya ada ras Arab, ras Eropa, ras Cina. Dilihat dari sisi apapun, BPUPK dan PPPK adalah potret kecil dari Indonesia. Ya, potret kecil dari dunia yang sangat heterogen. Ya, lanjut. Dari yang beraneka, yang heterogen itu mampu untuk membuat putusan yang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Coba bayangkan. Kalau itu terjadi sekarang ini di era media sosial yang kayak begitu, apakah kemudian bisa ada persatuan, ada solidaritas, ada toleransi menghasilkan tujuan visi misi yang sama sekarang ini? Coba bayangkan. Sekarang rapat-rapat DPR saja sering geger, ada yang naik meja kemarin terakhir DPR di mana itu. Langsung kalau ada apa-apa, voting. Proses give and take, toleransi sudah ditunjukkan oleh the Founding Fathers. Tapi sekarang sudah menjauh dari apa yang sudah dibuat oleh the Founding Fathers. Coba bayangkan kalau situasi the Founding Fathers seperti sekarang, pasti Indonesia menjadi negara Islam, mayoritas Islam. Pasti bahasa nasional yang dipakai adalah bahasa Jawa karena mayoritas orang Jawa. Mereka berdebat dengan yang orang Minangkabau karena orang Minangkabau juga banyak di dalam the Founding Fathers. Nggak ketemu, nggak mungkin dihasilkan pembukaan seperti yang sekarang ini kita lihat.
Maka keteladanan, contoh, perilaku, sifat apa yang tercermin dalam sidang-sidang PPPKI dan BPUPK harus menjadi contoh kita bersama. Yang Muslim tidak menang-menangan, padahal Muslim yang tergabung di BPUPK dan PPPK adalah Muslim yang sangat paham katam Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang ini saya belajar Islam itu, mendalami Islam dari YouTube. Lah kok tidak bisa bertoleransi? Gimana coba? Beliau-beliau itu belajarnya di sana, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Al-Azhar, di sana, luar biasa. Pemahaman Islamnya itu sundul langit, katam Al-Quran, Al-Hadis, sampai ke isi dan hakikatnya. Bisa menerima saudaranya yang berasal dari timur, yang non-muslim, bergabung, yang penting NKRI berdiri. Loh, hebat sekali kan? Sekarang belajar Islam dari YouTube, kok bilangnya kamu kafir, kamu masuk neraka. Gimana coba? Wong the founding fathers yang kayak begitu saja bisa menerima. Sekarang gampang mengkafirkan sesama Muslim, itu juga saling mengkafirkan. Coba, luar biasa kondisi sekarang ini. Ini karena media sosial yang tidak bertanggung jawab. Jadi tadi dalam masyarakat 4.0 burukannya banyak. Era sekarang sering disebut era post-truth, era false truth. Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, kebenaran yang kabur, tapi kalau diulang terus di dalam media sosial bisa menjadi kebenaran. Padahal kebenaran itu kebenaran yang salah. Makanya sekali lagi, mari kita isi ruang-ruang media sosial secara bertanggung jawab, menarasikan persatuan, menarasikan toleransi, menarasikan ajaran yang sudah diberikan contoh oleh the founding fathers. Lanjut, next, tinggal sedikit. Nah, ini dia. Dari kondisi yang sangat heterogen itu dihasilkan menyepakati tujuan negara, dasar negara, ideologi bangsa Pancasila, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau sekarang mau mengubah Undang-Undang Dasar itu bahayanya, karena tidak ada teladanan sebagaimana persatuan di sini, toleransi di sini. Bisa terjadi constitutional deadlock. Negara kalau terjadi constitutional deadlock, sebagaimana pada tahun 59 ya, sehingga kemudian Bung Karno mengatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar, itu bisa terjadi. Kalau sudah terjadi constitutional deadlock, maka bisa terjadi anarki, bisa terjadi chaos. Mari sebelum melangkah sesuatu dengan niat baik, berdasarkan visi misi tujuan yang sama, sebagaimana keteladanan contoh-contoh the founding fathers. Lanjut. Nah, ini Indonesia harus dikelola berdasarkan negara republik, negara hukum, negara demokrasi, negara yang berketuhanan. Oleh karena itu, satu kata frasa yang dipakai berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, Indonesia itu negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Atau negara dibalik, negara hukum yang demokratis dan berketuhanan, atau negara demokrasi konstitusional yang berketuhanan. Saya bilang, jangan hanya mengatakan negara hukum Indonesia itu. Negara hukum yang demokratis dan berketuhanan.
Jangan mengatakan negara Indonesia negara demokrasi. Loh, demokrasi yang apa? Tapi negara demokrasi konstitusional yang berketuhanan. Jangan lupa alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia. Indonesia bagaimana harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip itu. Lanjut yang terakhir, nah ini dia. Ya sekali lagi yang terakhir, keteladanan contoh bagaimana the founding fathers yang heterogen itu mampu menyepakati hal yang luar biasa yang jadikan sampai hari ini Undang-Undang Dasar di dalam pembukaannya. Nah sekarang yang terakhir yang saya sebutkan begini. Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar disebutkan boleh mengubah Undang-Undang Dasar tapi hanya pasal-pasalnya. Pembukaan tidak boleh diubah, bentuk negara NKRI tidak boleh diubah. Ya kan? Tapi sekarang kalau ada yang aneh-aneh di DPR atau di MPR atau di DPD, rubah dulu pasal 37. Boleh diubah pembukaan, boleh diubah bentuk negara. Makanya sangat tergantung pada konstelasi politik. Oleh karena itu perlu pemahaman bersama, visi misi, tujuan bernegara yang sama, ideologi yang paling pas untuk mengelola negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah menggunakan Pancasila. Sehingga konstelasi politiknya harus tetap dijaga supaya diduduki di kursi itu orang-orang yang paham mengenai ideologi dasar negara Pancasila. Kalau konstelasi politiknya mayoritasnya nggak paham mengenai ideologi Pancasila, nggak mengetahui pentingnya Pancasila dalam negara yang heterogen ini, payah Indonesia bisa tercerai-berai dan menjadi negara yang anarkis. Saudara-saudara sekalian, saya nambahkan satu keyakinan begini. Semua negara pada tahun 80-an, 90 sampai tahun 2000-an mengalami suatu proses berubah dari negara yang non-demokratik menjadi negara yang demokratik. Dari negara totaliter, otoriter menjadi negara yang demokratis. Contoh, Rusia. Tadinya namanya Soviet, totaliter, berdasarkan Partai Komunis. Pada waktu Gorbachev yang baru saja meninggal, dilakukan perestroika glasnost, itu reformasi. Apa yang terjadi? Soviet negara besar pecah-pecah menjadi banyak negara. Ada Uzbekistan, ada Kyrgyzstan, ada macam-macam itu. Termasuk Ukraina dan sebagainya, itu kan tadinya Uni Soviet. Pecah. Sekarang negara federal Rusia dengan negara-negara pecahannya banyak. Saya, Ibu Rektor, punya pengalaman di Uzbek. Wanita Uzbek itu ternyata cantik-cantik. Sehingga Pak Dubes yang mendampingi saya begini, Prof. Harif, karena didampingi oleh ibu, maka jangan melihat kalau ketemu wanita Uzbek itu melotot, ibu nanti cemburu. Cukup melihat bagaimana kecantikan wanita Uzbekistan, lihat bayangannya saja. Makanya saya jalan menunduk terus gini. Oh iya, ternyata wanita cantik-cantik Uzbek, pakai hijab cantik-cantik. Saya waktu itu diminta berkunjung, diantar karena saya pengagum Bung Karno, saya diajak ke Masjid Biru, di sana ada tinggalannya Bung Karno, Mas Pak Turiman. Al-Quran sumbangan Soekarno itu masih ada. Saya di sana, ternyata yang mendampingi adalah kepala perpustakaan Masjid Biru, memakai hijab, cantik sekali. Saya kaget, ini bidadari Pak ya, kok cantiknya kayak gitu. Ternyata setelah saya
kuliah di sini pada pagi hari ini, yang saya tadinya sangat kagum dengan wanita Uzbekistan cantik, loh di sini ternyata lebih cantik-cantik mas, ini mahasiswanya yang pakai hijab. Berarti mahasiswa Universitas Tanjung Pura yang Fakultas Hukumnya Pak Hasim lebih cantik dari wanita Uzbekistan. Iya. Ya tuh. Terus di Arab Saudi sampai sekarang reformasi belum selesai, anarki. Yugoslavia tadinya negara besar zaman Joseph Broz Tito, perestroika sana reformasi, pecah-pecah menjadi negara kecil. Saya kebetulan sudah berkunjung ke sana. Indonesia juga tahun 98 mengalami proses reformasi. Tapi syukur alhamdulillah NKRI masih tetap menjadi NKRI seperti sekarang. Apa yang harus kita petik dari pelajaran itu? Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menghendaki Indonesia tetap NKRI dari Merauke sampai ke Sabang, tidak pecah, tidak tercerai-berai. Padahal negara besar sana pada tercerai-berai. Indonesia berdasar Pancasila sudah betul menyongsong kejayaan di abad ke-21 berdasar Pancasila. Bangsa yang hidup di Nusantara ini pernah jaya abad ke-7. Ini saya kalau omong kayak gini cocok dengan Pak Turiman, dukun politik. Abad ke-7 Indonesia jaya di zamannya Sriwijaya. 7 abad kemudian abad ke-14 jaya Kerajaan Majapahit. 7 abad dari 14 berarti abad 21 kejayaan NKRI. Nanti yang memimpin NKRI yang jaya di abad 21 adalah para mahasiswa baru ini. Ya, tepuk tangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.